Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Firman-Mu adalah perkataan roh dan hidup, dan kami dimerdekakan. Kami mau dengar perkataan-Mu, Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul tentang hikmat. Wow, betapa pentingnya hikmat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk setiap kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Makanya sesungguhnya kita bisa menjalani kehidupan kita itu dalam keadaan baik-baik, dalam hal apapun, kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan hikmat Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita harus bertambah hikmatnya. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kita bertumbuh dan berbuah ke arah dewasa. Jangan hidup di kanak-kanak terus. Kita harus terus bertumbuh di dalam Kristus dan bertambah hikmat dalam setiap kehidupan kita. Makanya tua itu otomatis, tetapi dewasa itu pilihan. Kita mau dewasa itu kita harus memilih dan kita harus mengerjakannya. Itu yang namanya kita menuju ke arah kedewasa. Terus semakin hari semakin bertambah hikmatnya. Harus terus berkembang. Jangan hidup seperti anak-anak terus, anak-anak terus. Jangan. Tapi Tuhan mau setiap kita terus bertumbuh ke arah dewasa sehingga kita berbuah. Kolose pasal 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Wow, ternyata hikmat itu ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu penting setiap kita terhubung dengan Yesus, sang sumber hikmat itu. Supaya apa? Supaya setiap kita memiliki yang namanya hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah kemampuan untuk menimbang, kemampuan untuk melihat perbedaan dalam keadaan situasi, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Supaya setiap kita berjalan hati-hati di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan katakan dalam kitab Yosua, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Supaya kita apa? Nah, kita maunya kan beruntung sama berhasil duluan. Tapi sebelum itu ditulis supaya setiap kita berjalan hati-hati. Kita nggak perhatiin berjalan hati-hatinya. Maunya beruntung aja, maunya berhasil aja. Tapi kita nggak fokus dengan namanya berhati-hati. Firman Tuhan itu adalah Yesus, sang sumber hikmat. Kalau saudara dan saya merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan diberikan yang namanya hikmat Tuhan, supaya setiap kita berjalan hati-hati dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Mazmur pasal 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau mendapatkan hikmat Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Wow, hiduplah takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan bukan berarti aduh aku takut akan Tuhan. Bukan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang bisa berkata tidak di luar
kebenaran. Berani berkata tidak apa yang di luar kebenaran. Itu namanya hidup takut akan Tuhan. Bisa memberhentikan langkah setiap kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Itu yang namanya hidup takut akan Tuhan. Sehingga apa? Ketika saudara mengejar hidup takut akan Tuhan, maka hikmat itu akan Tuhan berikan buat setiap kita. Bukan kita mengejar hikmatnya, tapi kita mengejar takut akan Tuhan, maka hikmatnya itu akan Tuhan berikan buat saudara dan saya. Untuk setiap kita berjalan hati-hati, supaya setiap kita bisa menimbang-nimbang, membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Karena hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada, kita akan diperhadapkan sepertinya seolah-olah apa yang kita lakukan itu benar. Oh, nggak apa-apa kok, ini udah biasa dilakukan. Hal apapun dalam pekerjaan kita, dalam bisnis setiap kita, kayaknya nggak apa-apa, kayak is okay. Tetapi kalau kita minta hikmat dari Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong setiap kita untuk membedakan apakah ini benar atau ini tidak benar. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya untuk kita terus berjalan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita mengejar yang namanya takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran. Maka hikmat Tuhan akan Tuhan berikan buat setiap kita, sehingga kita bisa berjalan dalam setiap kehidupan kita, dan kita bisa berjalan di dalam kemenangannya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, mengapa kita perlu hikmat? Ulangan pasal 4 ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang menjadi kebijaksanaanmu, dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Pada waktu mendengar segala ketetapan ini, akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana, dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya, supaya hidup kita menjadi kesaksian buat orang. Mengapa kita perlu hikmat? Supaya hidup kita bisa menjadi kesaksian buat orang, betapa setiap kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Orang boleh melihat setiap kita, dan hidup kita menjadi kesaksian karena kita berbuah, dan hidup kita dinikmati orang karena kita apa? Memiliki yang namanya kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Makanya hikmat itu bukan datang dari hikmat dari bawah, bukan hikmat manusia, tapi hikmat Tuhan. Dan kita harus mengejar nama takut akan Tuhan, sehingga hikmat Tuhan itu akan Tuhan berikan buat setiap kita menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami minta hikmat-Mu, Tuhan, untuk kami berjalan hati-hati dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat, mempunyai Allah yang selalu menuntun langkah-langkah kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian banyak orang betapa hebatnya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.